Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya, bagi penonton yang belum mensubscribe channel YouTube saya, mohon di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru, dan tentunya itu mendorong semangat saya untuk terus membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara ataupun hobi saya yang lain begitu. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Dan tak lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Nah, dalam video kali ini sebenarnya mendadak ya. Tiba-tiba ketika saya menikmati suasana malam di pekarangan rumah, kemudian sembari menikmati pusaka-pusaka saya, muncul ide begitu. Dan tepatnya ini di malam puasa sudah malam tadi, puasa sudah hari ke-20 ya, hari 20 begitu. Jadi untuk tepatnya malam ini malam yang ke-21. Nah, jadi ide yang muncul dalam benak saya tiba-tiba itu ketika saya sedang menikmati suasana malam dan sambil ngeteh ya, muncul inspirasi begitu, bahwasannya keterkaitan antara bulan Ramadan dan pusaka-pusaka itu ternyata sangat clear ya, sangat jelas, sangat nampak benang merahnya, bahwasannya pusaka ini kan memiliki falsafah, baik itu dari segi rancang bangun ataupun dari pamornya begitu ya, baik itu tentang falsafah perlindungan, kerezekian ataupun kepemimpinan. Nah, yang mana kita di bulan Ramadan ini itu ialah bulan penempaan diri, yang mana kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang bisa bersyukur, kemudian menahan diri dari segala hal yang dilarang. Tidak hanya di bulan Ramadan ya, tetapi tentunya di bulan-bulan yang lain pun kita harus menahan diri dari hal-hal yang dilarang begitu. Namun ketika di bulan Ramadan kita seolah diberikan warning, diberikan semacam gambaran yang jelas bahwasanya di bulan Ramadan ini ayolah wahai hamba-hamba Allah, itu seharusnya kita lebih peka, lebih sadar dan lebih bergiat lagi seharusnya. Dan perlu disclaimer terlebih dahulu, sebenarnya pun saya bukan orang yang baik, tetapi keinginan untuk lebih baik itu sangat besar di dalam hati saya begitu. Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya, bahwasannya bulan Ramadan ini bulan penempaan kita, bulan yang mana kita dituntut untuk lebih peka, lebih sadar dan lebih bersyukur. Yang mana dengan rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan itu tentunya menjadi sebuah alarm ya, menjadi sebuah pembelajaran bahwasannya beginilah yang dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan begitu. Jadi kalau kita tarik falsafah pamor pusaka dengan bulan Ramadan, sangat jelas. Contoh, semisal itu dalam pamor, salah satu pamornya itu ialah Raja Gundala, yang mana itu merupakan simbolisasi atau falsafahnya ialah perlindungan. Bahwa apa perlindungan yang dimaksud? Tentunya perlindungan dari segala hal-hal yang bersifat fisik ataupun psikis begitu ya. Yang mana di dalam bulan Ramadan ini perlindungan terhadap fisik itu sangat kita rasakan ya. Karena ketika
berpuasa itu sistem tubuh kita itu melakukan sebuah detoksifikasi yang mana itu bisa mengeluarkan zat-zat yang tidak baik di dalam tubuh kita sehingga kita menjadi lebih sehat begitu. Dan perlindungan secara psikis artinya apa? Perlindungan di luar daripada hal-hal yang tidak kita deskripsikan di dalam pemikiran. Bahwasanya hal-hal yang energi-energi tidak baik itu senantiasa itu mengincar kita. Sadar atau tidak sadar itu pasti ada. Energi negatif yang bagaimana itu? Nah, sebenarnya energi-energi negatif yang sedang memantau kita dan bahkan kalau kita lengah itu akan menggerogoti kita dengan berpuasa. Dengan berpuasa, kita alam bawah sadar kita itu akan lebih peka ya. Artinya begini, dengan berpuasa itu mental spiritual kita menjadi lebih terjaga. Kita dituntut untuk lebih sering mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Yang mana aplikasi dari mengingat kepada Tuhan itu ialah dengan meningkatkan ibadah. Jadi dengan meningkatnya ibadah tentu aura positif yang kita dapatkan itu akan lebih besar sehingga bisa menangkal energi-energi negatif. Itu satu. Dan terkait pamor kerejekian, semisal bahwasannya di dalam salah satu pamor itu karena kalau untuk falsafah pamor kerezekian itu kan sangat banyak ya, baik itu hujan emas atau pedaringan kebak atau di diksi Melayunya itu lumbung penuh lah begitu. Yang mana falsafah dari pamor kerezekian itu sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya ke bulan Ramadan, yang mana di dalam bulan Ramadan ini kita digalakkan untuk lebih sering bersedekah. Dengan bersedekah itu sebagai media pensucian harta-harta kita, kemudian sebagai kalau dibilang investasi mungkin saya menghindari untuk diksi kalimat yang seolah-olah berbau komersialisasi ibadah ya. Kalau investasi mungkin tidak tepat. Bahwasannya ini padangan bahasa yang lebih baik itu apa ya dengan bersedekah ya. Kita akan lebih memperoleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan bersedekah bahwasannya Allah Tuhan kita itu sudah berjanji bahwasannya satu yang kita beri 10 kali lipat akan kembali begitu. Jadi dengan digalakkannya sedekah di bulan Ramadan ini, maka insya Allah rezeki kita itu semakin membaik begitu. Rezeki kita itu semakin membaik. Nah, terkait dengan falsafah kepemimpinan, baik itu dari pamor ataupun dapur ya, seperti misalnya salah satunya sengkelat yang bisa juga disimbolisasi sebagai falsafah daripada kepemimpinan, yang mana bahwasannya di dalam bulan Ramadan ini segala latihan atau mujahadah atau riyadhah yang kita lakukan di dalamnya tentu itu membentuk satu kepribadian yang lebih baik ya, yang mana kita lebih awas, lebih waspada, kemudian berpikir lebih jernih. Yang mana kalau kita berhasil menjalankan ritual-ritual di dalam bulan Ramadan ini secara kontinu ya, jadi tidak hanya di bulan Ramadan, kemudian ritual-ritual yang lainnya setelah bulan Ramadan ini kita dawamkan ya. Tentunya kalau puasa kan tidak mungkin ya, di puasa Ramadan itu kan tidak dilakukan di bulan-bulan lain, hanya di bulan Ramadan. Tetapi untuk riyadhah seperti puasa itu kan bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain, seperti misalnya puasa Senin Kamis ataupun Ayyamul Bid dan lain-lain begitu. Jadi dengan mendawamkan amalan-amalan yang diperintahkan atau yang disunnahkan di bulan Ramadan,
dengan kita mendawamkan itu atau konsisten secara terus-menerus kita jalankan, itu karakter kita percaya tidak percaya, ya bukan tidak percaya, memang harus percaya dan harus kita yakini bahwasannya itu akan membentuk karakter pribadi kita itu lebih baik. Seperti misalnya pemikiran kita, kemudian tingkah laku kita, kemudian gaya bahasa kita yang mungkin akan lebih baik, yang lebih lembut dan tidak kasar. Mungkin kalau selama ini kita sering berkata kasar ataupun intonasi kita ketika berbicara kepada lawan bicara kita itu tidak baik, cenderung ngegas, cenderung kasar, cenderung mau menang sendiri. Dengan mendawamkan amalan-amalan di bulan Ramadan dan terus continue selama di luar bulan Ramadan, tentunya gaya bicara kita itu akan berubah. Jadi hal itu sangat diperlukan dalam kita memimpin begitu. Jadi falsafah dalam kepemimpinan, falsafah kepemimpinan baik dari pamor ataupun dapur itu juga memiliki benang merah di bulan Ramadan ini. Jadi kita bukan berarti mendewakan atau memuja daripada pusaka ini, tetapi untuk falsafah-falsafah dalam pamor ini sangat realistis, sangat nyata, dan sangat erat keterkaitannya dengan bulan Ramadan ini. Jadi membentuk satu sugesti kita. Kalau saya dalam hal ini sering saya menekankan dalam video saya bahwasannya falsafah ataupun tuah daripada dapur ataupun pamor itu bukan mutlak akan kita dapatkan. Misal kita memiliki pamor keris berpamor hujan emas, yang mana itu merupakan falsafah atau simbolisasi kerezekian. Apakah kita akan bagus rezeki kita kalau kita memiliki keris itu? Tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Artinya begitu harus mengiringi dengan aplikasi, mengiringi perbuatan kita atau mengaplikasikan bagaimana mendapatkan rezeki di dalam kehidupan kita secara nyata. Seperti misalnya lebih giat bekerja, kemudian memperbaiki hubungan dengan Yang Maha Kuasa, kemudian sering bersedekah. Begitu. Jadi dengan pamor kerezekian kita miliki, salah satunya hujan emas, itu membangkitkan atau merangsang sugestivitas kita untuk lebih giat. Jadi bukan serta-merta pamor itu ketika kita memiliki pamor kerezekian langsung rezeki kita lebih baik, tidak. Itu memantik semangat kita, membangkitkan alam sadar kita bahwasannya kita harus menyesuaikan diri dengan falsafah keris yang kita miliki. Begitu. Jadi keterkaitan bulan Ramadan dengan pusaka ini sangat erat ya. Begitu. Contoh semisal dalam rancang bangun Luk 5 ataupun Luk 3 ataupun lurus ataupun satu ya, yang mana tidak di alam Melayu bahwasanya keris lurus itu melambangkan keesaan Tuhan. Dengan kita sadar bahwasanya keris lurus itu ialah melambangkan keesaan, maka kita akan menghindari diri kita daripada perbuatan yang tidak baik ya. Seperti misalnya kesyirikan ataupun hal-hal yang dilarang itu kita kerjakan, itu harus kita hindarkan begitu. Jadi kita membangkitkan alam bawah sadar kita untuk lebih giat atau lebih memantapkan diri kita memperbaiki hubungan kepada Tuhan. Kemudian untuk keris Luk 5 yang mana itu, mohon maaf, lebih ke 3 terlebih dahulu ya. Kalau untuk Luk 3 ini di alam Melayu itu melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Yang mana kalau kita sadar akan falsafah keris tersebut, seperti yang saya ungkapkan tadi, kita harus menyesuaikan diri dengan falsafah keris tersebut. Kalau kita memiliki keris Luk 3, maka iman, Islam, dan ihsan itu kita harus tancapkan di dalam diri kita. Begitu, kita harus berpegang dengan hal itu, yang mana tuntunannya
itu ialah Al-Quranul Karim dan sunnah baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan ijma' dan qiyas dari para ulama-ulama yang berkompeten. Kemudian dalam hal keris Lu-5 itu melambangkan rukun Islam, yang mana kalau kita sadar akan falsafah keris Lu-5 di alam Melayu itu, tentu kita akan mengerjakannya. Jadi dengan kita sadar akan falsafah yang tinggi daripada pusaka alam Melayu ini, tentunya kita akan menjadi orang-orang Islam yang kafah. Jadi sangat menarik sekali kalau kita mengulas keterkaitan bulan Ramadan ini dengan falsafah-falsafah keris. Begitu. Jadi sebenarnya ini sangat mendadak sekali videonya. Ketika ada muncul pemikiran ataupun ilham itu, langsung saya ambil kamera dan terjadilah video ini. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya dan klik tombol notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru, dan saya tentunya lebih semangat lagi ya. Semoga menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.